Ustadz, saya dulu, oh ini mu'alaf, saya dulu Kristen, saya menikah dengan masuk Islam, sementara keluarga saya masih Nasrani. Bolehkah saya mengucapkan selamat Natal kepada orang tua saya? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Mengucapkan selamat Natal itu sama konsekuensi 3. Yang pertama, mengakui Nabi Isa anak Allah, mengakui Nabi Isa lahir 25 Desember, mengakui Nabi Isa mati di palang salib. Maka ketiga ini bertentangan. Oh kalau gitu Ustadz benci non muslim, benci Kristen? Enggak, saya bertetangga dengan Kristen, saya pernah menyewa rumah orang Kristen, tapi saya tidak ikut-ikutan dalam masalah akidah. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Hubungan sosial, hubungan masyarakat tak masalah. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, lakum dinukum waliyadin. Tapi fatwa Syekh Yusuf Qaradawi boleh, fatwa Habib Umar bin Hafiz boleh. Mereka berfatwa ini di mana? Tengok dulu kronologisnya. Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Aqalliyat, ketika yang itu bertanya orang Eropa. Orang Eropa bertanya, di Eropa mereka kaum minoritas bertetangga. Kalau dia tidak mengucapkan Merry Christmas and Happy Birthday, sekedar ngetes saja masih sadar. Kalau tak dia sebut Merry Christmas and Happy New Year, nanti dia dikatakan, wow, you are a terrorist, kata dia. Maka disebutnya Merry Christmas and Happy New Year. Maka dengan itu, untuk menghindari tuduhan-tuduhan, apalagi pertanyaan itu setelah 11 September, kasus umat Islam ditekan. Jadi kalau ada suatu fatwa, tengok dulu kronologis fatwanya di mana. Muslim minoritas Eropa, mereka bekerja di sana, cari makan di sana. Maka difatwakan para ulama, karena kalian minoritas dalam keadaan darurat, habis peristiwa 11 September, boleh. Beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, mensikapi toleransi agama yang sudah kebablasan akhir-akhir ini, seperti salawat di rumah ibadah non-muslim, himbauan muslim untuk mengucapkan Natal dan sebagainya. Kami sebagai umat muslim sangat resah. Bagaimana sikap dari Kiai Idrus terkait keresahan hal ini? Ya, silakan Kiai. Jadi yang pertama, hukum mengucapkan selamat hari Natal. Itu hukumnya bagaimana? Di dalam kitab-kitab fikih, yang menjadi pegangan para ulama Nusantara sejak dulu. Misalnya di Hawasyi Syarwani, ala Tuhfatil Muhtaj. Atau misalnya di Hawasyinya Nihayatul Muhtaj, atau di dalam kitab Mughnil Muhtaj, Syarah Minhaj, atau Hasyiatul Jamal, atau di dalam kitab An-Najmul Wahaj, Syarah Al-Minhaj, dan kitab-kitab lain, menyampaikan ucapan selamat pada hari raya agama lain itu hukumnya haram. Dan orang gak mengucapkan selamat hari Natal itu bukan tidak toleransi. Mengapa? Karena ini urusan agama. Agama itu urusan masing-masing. Yang penting kita tidak ganggu. Kan begitu. Saya ini kebetulan rumah saya di pinggir jalan. Di belakang rumah itu persawahan. Kira-kira 500 meter. Setelah persawahan ini, kampungnya orang Kristen. Satu kampung memang orang Kristen. Nah, dulu ketika anak-anak Kristen ini sekolah SMA, di sebelah rumah itu ada SMA negeri. Mereka dulu masih belum naik motor, masih naik sepeda pancal. Itu sepedanya tiap hari ditaruh di depan rumah saya. Dan gak dijaga dan aman. Karena orang tua ini dianggap kiai, dianggap tokoh. Jadi orang naruh sepeda, entah sepedanya siapa, seharian aman. Dan kami gak narik karcis. Itu orang Kristen. Kami gak apa-apa. Sampai sekarang itu kadang mau pergi kemana, Pak, tak titip sepeda, taruh aja. Karena aman memang. Dan kami hari raya gak pernah mengucapkan selamat Natal. Pada hari raya kami mereka juga gak mengucapkan. Gak ada apa-apa sebenarnya. Sekarang ini ya kayaknya kalau gak mengucapkan selamat Natal, kita gak toleransi. Padahal di kitab-kitab fikih yang dulu itu haram. Memang ada mufti-mufti sekarang di Timur Tengah maupun di Indonesia yang membolehkan. Tapi mufti modern itu ya mungkin fatwanya ya menyesuaikan diri dengan rezim pemerintah. Nah kalau alasan kami nggak boleh ya, para ulama menyatakan haram sebenarnya sudah cukup. Kita nggak perlu menyampaikan dalil. Kalau dalilnya ya dalil tadi itu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
Jangan tolong-menolong pada kemaksiatan dan permusuhan. Menurut kita umat Islam, ibadahnya orang di luar Islam itu syirik, pelanggaran. Kita nggak boleh menolong. Kalau kita mengucapkan selamat berarti memberi motivasi, membantu mereka untuk terus melaksanakan. Nggak boleh itu. Jadi nggak boleh. Memang nggak boleh. Apalagi dianjurkan, diperintahkan. Ya nggak perlulah. Kita ini, saya kira di Jakarta banyak ya tetangga kita kadang non muslim, nggak pernah ganggu. Bahkan kalau ada apa-apa kadang kita bantu kan. Sudah toleran kita. Bangsa Indonesia ini sudah cukup toleran. Toleransi ini nggak perlu diperdalam kalau konsekuensinya merusak ajaran-ajaran agama. Jadi nggak perlu. Ya termasuk tadi yang ditanyakan. Katanya nanti hari Natal grup sholawatan masuk gereja. Ya gak boleh juga itu, karena meramaikan syiar mereka, itu urusan mereka. Memang di dalam hadis ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kamu benar-benar akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan ikut. Para sahabat bertanya, Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi Nasara hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi? Ini ikut sejengkal demi sejengkal. Awalnya mengucapkan selamat ya, selamat Natal. Setelah mengucapkan selamat, lama-lama partisipasi ikut menjaga. Menjaga merasa belum cukup. Akhirnya bagaimana? Bawa tim hadroh masuk ke gereja. Memang sedikit demi sedikit. Dan nanti ikut menyembah juga itu. Na'udzubillah min. Itu bahaya saudara. Gak boleh seperti itu. Ya kalau baca sholawat ya di masjid. Ya mereka biar baca zikirnya sendiri. Zikir ala mereka. Gak usah punya kita diangkut ke sana. Kok masjidnya sepi? Kok malah meramaikan tempat mereka? Kalau mau buka pengajian taklimnya ke sini, jangan ke sana. Ini bolak-balik sekarang ini. Ya kalau menurut kita nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Itu namanya toleransi, tapi keterlaluan, kebablasan. Kita ini nggak apa-apa bermuamalah ya, berinteraksi dengan saudara kita yang beda agama, saudara sebangsa, nggak apa-apa. Kadang kita bekerja, kadang membeli ke tokonya, gak apa-apa seperti itu. Memang boleh. Tapi kalau urusan agama ya beda urusannya. Jangan dirubah. Saya kira itu tanggapan saya. Di kitab-kitab fikih ya seperti itu. Jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali, ya, indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Baik, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh paksa orang. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Toleransi yang paling baik, lakum dinukum waliyadin. Kita tidak usah saling mengganggu. Jadi zero tolerance. Toleransi terbaik, zero tolerance. Jangan saling ganggu. Saya nggak ikut pada kepercayaan Anda pun nggak usah ikut-ikutan kami. Kita diskusi aja, kalau nggak ketemu silahkan kerjakan. Kami pun nggak akan ikut ke tempat ibadah Anda. Dan kami tidak harus menggunakan perangkat-perangkat pakaian seperti yang Anda kenakan. Anda pakai punya Anda, kami pakai punya kami. Di antara masa Syekh Hasim Asy'ari, beliau itu ada, menulis beliau kitab menyampaikan pada masyarakat. Apa di antaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram, dihukumi tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum, dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka, atribut seperti mereka, sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada dulu disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi, apa Ustadz, apa hukum yang menggunakan topi ini? Ya, apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan, itu pertanyaan sudah diajukan sudah lama. Dari sejak masa Mbah Hasim Asy'ari. Jawaban beliau begini. Kalau ada ulama memberikan fakta yang berbeda, sampaikan, maaf Pak, Anda telat. Anda keduluan oleh tokoh yang sangat luar biasa, hafal hadis, ya, hafal turunan-turunannya, dan ini kesimpulannya, kitab jadi sini, halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, sampai dengan sekian.
Sekarang jawaban yang terakhir, lalu bagaimana menyampaikan pesan kemuliaan pada saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang sekiranya akan merayakan nilai ibadah dalam agamanya. Kita katakan begini, saudara-saudariku, kita hidup berbangsa setanah air, kemudian kita hidup satu naungan Ibu Pertiwi. Mari kita jaga kerukunan dalam kehidupan ini. Kita saling tolong-menolong untuk membangun bangsa kita agar tumbuh menjadi bangsa yang maju, modern, terlibat dalam kehidupan dunia yang elegan. Namun kami bermohon maaf karena dalam bangsa ini ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan membangun bangsa, bukan tujuan membangun akhirat. Dalam hal kehidupan beragama, kami belum bisa mengucapkan ucapan selamat karena di wilayah itu kita beda keyakinan. Dan ini dijamin oleh undang-undang, tapi mohon maaf sebesar-besarnya, ketidakmampuan kami mengucapkan selamat bukan berarti hubungan kebangsaan kita pun harus kemudian menjadi, tumbuh sifat negatif, tumbuh sifat saling membenci. Tidak, ini bagian ranah keyakinan kita saja, yang dengan itu kita saling menghormati. Jadi Anda yang berkeyakinan, dengan keyakinan Anda, silahkan, kami tidak ikut-ikutan untuk itu, kami mohon maaf tidak bisa mengucapkan selamat, tapi kami menyayangi Anda, kita bahu-membahu membangun bangsa, dan bila pun ada urusan-urusan kehidupan yang bisa kami bantu, bukan urusan ibadah, maka kita mari terlibat sama-sama dalam keindahan membangun bangsa ini. Selesai. Buat. Dan gak usah malu. Dan tolong, apakah ada non-muslim memaksa kita untuk mengatakan selamat? Tidak. Ini agak aneh memang. Non-muslimnya aja nggak nuntut. Kenapa muslimnya rame? Jelas ya? Yang bikin rame kan orang-orang kita juga. Dan kita itu siapa mereka? Orang-orang penyakit ada hatinya. Itu yang bikin rame. Silahkan lihat tuh. Yang ribut mengucapkan masalah itu bukan non-muslim. Non-muslim biasa-biasa aja. Itu yang orang-orang ada penyakit di hatinya. Dan sebetulnya itu tantangan terberat kita. Itu yang paling berat. Ya. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Saya ingin bertanya kepada jamaah, apakah Anda sudah tahu arti Natal? Arti Natal adalah kelahiran. Dan selamat atas kelahiran. Dan kepercayaan mereka, kelahiran itu adalah kelahiran Nabi Isa, yang dinamakan oleh mereka Yesus, anaknya Tuhan. Ketika mereka merayakan hari itu, berarti mereka merayakan kelahiran anak Allah. Kita sebagai orang muslim sudah belajar, bahkan sudah hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak, yang tidak beranakan. Berarti kalau Allah tidak punya anak, kita sudah percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa, Al-Wahidul Ahad, Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa, Allah subhanahu wa ta'ala Maha kaya, tidak tergantung kepada makhluk siapapun. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan, berarti kita sendiri sudah mengingkari Qul huwallahu ahad. Islam tidak melarang kita bertetangga dengan orang beda agama. Islam tidak melarang itu. Rasul hidup di tengah masyarakat yang di kufar Quraisy di Makkah, hidup di Madinah dengan tetangga orang Yahudi, tapi Rasul SAW tidak pernah mengikuti perayaan mereka. Rasul tidak pernah mengikuti mengucapkan selamat hari-hari raya mereka, tapi Rasul tetap tetangga mereka. Rasul silaturahim kepada mereka. Rasul tetap berbaik dan sahabat dengan mereka, bahkan berbisnis dengan mereka. Harus kita berprinsip sebagai orang muslim. Hal yang terkait dengan akidah, mohon maaf, tidak ada tawar-menawar, walaupun orang tua sendiri. Di luar itu, saya baik, sahabat, memberikan yang baik untuk semua orang. Orang-orang muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku, mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, ya kan gitu. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka. Boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Allah mengatakan, ini tadi subhanallah saya pikir antum sudah tahu nih. Ya, makanya saya ulangin lagi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Mughirah telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja, sehari buat kamu, sehari buat kami.
Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami, kau ucapkan selamat buat kami, kau ikutin ajaran-ajaran agama kami. Sehari lagi besok kami ikutin agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari. Biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, wahai Muhammad, sehari buat kami, dukung kami, ucapkan selamat buat kami, ikutin ritual kami. Seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Sehari Muhammad buat kami, setahun buat kamu. Tidak boleh, kata Nabi SAW. Terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Sehari kamu ikutin kami, dukung ritual kami, selamat buat kami. Kalau pakai akal sehat, kalau pakai akal manusia, bukan akal sehat, akal manusia saja secara biasa, kan gitu. Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir, dukung saja, ucapin selamat sama dia, selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Lalu Jibril AS datang pada saat itu langsung membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini semua yang tidak syahadat, yang tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kafir. Jelas kafir, dan itu Allah yang mencap mereka kafir, gitu kan? Kafir artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani aja mengkafirkan Yahudi kok. Yahudi mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan Muslim. Kenapa orang Muslim nggak bisa mengkafirkan? Karena sementara kita jelas-jelas meyakini kenabian Musa, meyakini kenabian Isa alaihissalam. Gitu kan? Mereka yang memungkiri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, berarti tidak beriman sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah banyak ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu. Gitu kan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Semua Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, penyembah gunung, penyembah pohon, penyembah apa saja, semua selain yang tidak syahadat ini, saya tidak ikut-ikutan acara ritual kalian, tidak akan ucapin selamat buat kalian, tidak akan pakai atribut-atribut kalian, dan kalian juga tidak usah repot-repot ikutin agama saya, nggak usah. Kita nggak butuh Nasrani. Saya tanya, pada saat sholat Idul Fitri, ada orang Nasrani ikut-ikutan? Idul Adha, gitu kan? Mereka berurus dengan agamanya sendiri. Kenapa orang Muslim pusing dengan acara ritualnya orang lain? Diulangi lagi. Ya, setelah dikatakan kalian tidak usah ikut-ikutan, saya tidak usah ikut-ikutan juga, diulangi lagi. Wala antum ma'budun ma'bud, wala ana 'abidun ma'abadtum, wala antum ma'budun. Dua kali diulangi. Dan saya tidak akan ikut-ikutan, kalian juga tidak usah ikut-ikutan. Terus gitu. Terakhir dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya juga punya agama. Titik, selesai. Gitu kan? Memang sudah begitu. Kalau anda bilang, oh itu cuma kata-kata, nggak masalah. Kata-kata bisa membuat anda murtad, saudaraku, bisa masuk neraka, gitu kan? Sadarkah anda dengan satu kalimat, anda kalau mengatakan satu kalimat sekarang, semenit kemudian kalau anda yakin dalam hati bisa masuk neraka kalau meninggal? Kalau anda mengatakan saya murtad, memang dari hati mau keluar dari Islam, semenit kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut, masuk neraka. Kalimat, kata-kata, bahaya tuh, gitu kan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan, kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal, selamat Natal buat saya? Kata si Muslim, ya kata si Nasrani, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa, apa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang, enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat, saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Sama, gitu kan? Jadi enggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama, silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silahkan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Enggak boleh. Sampai pernah ditanya kepada Syekh bin Baz, apa hukumnya orang-orang, mohon maaf ini teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah yang belum tahu, yang menjadi security menjaga gereja misalnya, atau orang-orang yang menjadi tukang parkirnya karena lagi banyak mobil, halalkah pendapatannya? Bolehkah itu? Fatwa ulama, tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab, khusus Yahudi dan Nasrani terutama, kalau mereka sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun. Hadis Nabi SAW. Kenapa nggak bisa cari rezeki di tempat lain? Subhanallah, rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Hati-hati saudaraku, gitu kan? Jadi orang yang mengatakan seperti ini karena tidak paham agama. Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak? Gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali ikhwah, yang nggak boleh. Jadi kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan anda wajib ingkar mungkar. Ingat kenapa yang saya sampaikan tadi. Kalau juga dia tidak mau dengar, selesai, gugur kewajiban anda. Kemudian yang kedua adalah, Buya, apa hukum mengucapkan selamat Natal? Terima kasih, Buya. Yang kedua apa? Yang kedua, apa hukum mengucapkan selamat Natal? Terima kasih. Mengucapkan selamat Natal. Sekarang begini loh ya. Saya akan pahamkan, toleransi itu harus tahu dalam Islam. Apa makna toleransi? Sebenarnya dalam Islam tidak mengenal toleransi, yang ada adalah kewajiban. Kalimat toleransi itu begini sebenarnya. Anda sebenarnya nggak boleh masuk sini karena Anda bukan pegawai di sini. Ya, karena satu hal jadi boleh. Enak nggak? Nggak enak, itu toleransi. Sebetulnya Anda nggak boleh masuk ini karena satu hal Anda jadi boleh. Tapi dalam Islam nggak toleransi. Adanya kewajiban. Misalnya, tetangga sakit, kita wajib ngasih. Bukan dalam irama toleransi. Wajib ngasih.
Tetangga Nasrani yang sakit wajib kita ngasih makan, ngasih obat. Tetangga Nasrani yang lapar kita wajib ngasih makan. Bukan toleransi, kewajiban. Yang ada dalam Islam lebih tinggi dari toleransi, tapi kewajiban. Baik, sekarang kita pakai istilah toleransi. Boleh, karena sudah berlaku di Indonesia. Toleransi itu bagaimana? Toleransi itu jangan paksa orang lain untuk mengikuti kamu. Itulah toleransi. Kita harus paham makna toleransi sedikit. Jadi gara-gara salah memaknai toleransi, salah dalam penerapannya dan salah fatwa. Contoh begini. Toleransi itu begini, kalau Anda itu acara Hari Raya Idul Fitri, rame-rame, Anda jangan paksa karyawan Anda yang Nasrani untuk mengucapkan selamat Hari Raya atau memberikan bingkisan. Kan begitu mestinya. Itu toleransi. Seperti pengajian begini ini, orang Nasrani tidak wajib. Ya enggak? Jangan, karena kamu kerja di wilayah kaum muslimin, kamu harus. Nah, enggak toleransi dong begitu. Jadi toleransi itu jangan dipaksa dia untuk ngikut. Dan ingat, Anda pun tidak boleh memaksa kaum minoritas mengikuti Anda dalam urusan keagamaan. Wajib hari raya semuanya harus ikut ke alun-alun demi syiar. Biarpun orang Nasrani, Anda nggak boleh. Anda orang Muslim nggak ngerti toleransi. Biarpun Anda jadi kepala kunya, gubernur yang Muslim, pokoknya karena sebagai seorang gubernur Muslim, maka sekarang setiap hari raya Idul Adha semuanya harus ke alun-alun biar syiar. Nggak boleh Anda memaksa. Jadi memaksa orang minoritas ikut mayoritas saja tidak boleh, apalagi memaksa kaum mayoritas ngikut minoritas, sama tidak boleh. Nah sekarang sama, Anda tidak perlu kecewa jika Anda punya tetangga yang Nasrani, kemudian Anda mengadakan perayaan Maulid Nabi, lalu dia tidak mengucapkan selamat. Anda tidak boleh paksa dia. Jangan lalu berkata, dasar kamu tetangga tidak toleransi, saya maulidan, saya acara nggak mau datang. Anda memaksa dia dong kalau Anda menyuruh dia datang kepada Anda mengucapkan selamat. Ini berarti toleransi itu maknanya apa? Jangan paksa. Begitu juga, apalagi di sini kaum mayoritas, jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda memaksa, berarti tidak ngerti toleransi. Ini kan urusan agama saya. Maka di saat salah makna toleransi, dipikir yang tidak mengucapkan nanti tidak ngerti toleransi. Jadi masalah di sini pemahaman toleransi. Makanya rancuh semuanya. Alhamdulillah kita selama ini tidak pernah berpikir tentang tetangga kita nggak ikut hari raya Idul Fitri. Kan nyantai kita. Nggak pernah. Kalaupun seandainya karyawan kita Nasrani, nggak perlu dia mengucapkan selamat hari raya. Nggak ngucapin pun tidak ada masalah kok. Dan kita juga punya kawan biasa. Kenapa Pak dibalik orang Islam tidak mengucapkan selamat Natal, dipikir kamu tidak ngerti toleransi? Ada apa dengan ini semuanya? Jangan salah memahami makna toleransi. Kemudian kita harus tahu maknanya. Apa sih arti mengucapkan selamat Natal? Selamat Natal adalah selamat atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan menurut dia. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan, kalau seandainya ada orang Nasrani, dia punya fatwa bahwasanya haram bagi kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Maulid Nabi SAW, kita hargai, memang itu bukan nabimu kok. Anda sah-sah wahai orang Nasrani. Mestinya juga dibalik. Di saat ada seorang muslim berfatwa bahwasanya haram mengucapkan selamat Natal, ya jangan pusing, memang Nabi Isa bukan Tuhan saya kok. Tapi yang jadi masalah adalah semua campur aduk. Guyonannya adalah besok ke gereja bareng-bareng, besok ke masjid bareng-bareng, nggak karu-karuan. Jadi kalau itu masalah keimanan, jadi ya fatwa ini sederhana. Bagi orang yang mengatakan haram tidak akan dipermasalahkan orang Nasrani kok. Yang mempermasalahkan bukan orang Nasrani, orang Islam yang ngaco malahan. Orang Nasrani no problem. Saya punya kawan Nasrani, saya punya sahabat Nasrani, tidak pernah mempermasalahkan di saat saya tidak mengucapkan Natal kok. Justru yang mempermasalahkan adalah kalangan ustadz-ustadz yang lagi ngantuk dia tuh. Kenapa dipermasalahkan? Tidak boleh dipermasalahkan kalau ada orang mengatakan haram karena memang saya tidak punya keyakinan. Sederhana sebetulnya. Justru yang harus kita pahamkan makna toleransi, jangan dipaksa kaum minoritas Nasrani ngikuti aturan-aturanmu, yakni acara kebesaran, acara hari rayamu. Hei orang Islam, jangan engkau paksa orang minoritas untuk mengikuti acara-acara besarmu, syiarmu. Begitu sebaliknya, apalagi hei kaum minoritas, wong yang mayoritas saja nggak boleh maksa yang minoritas kok, kamu mayoritas memaksa yang mayoritas. Sebetulnya sederhana. Yang jadi masalah adalah di saat ada orang mencoba memancing di air keruh di situ, pengen rancuh semuanya. Fatwa itu sudah dari dulu dan tidak ada masalah. Tapi lihat, kalau ada orang Natalan, Anda haram mengganggu mereka. Anda menutup jalan, nggak boleh, biarkan jalan. Kalau dia pinjam duit, Anda kasih duit, nggak ada masalah. Tapi mengucapkan babnya beda. Anda haram, Anda dosa. Kalau mengganggu orang Nasrani merayakan Natal, itu urusan mereka. Nah itu ini. Jadi ini seperti itu sederhana sebetulnya. Masalah mengucapkan selamat Natal itu adalah sudah dibahas para ulama dan jelas kami sudah berulang-ulang menyampaikan. Hanya yang perlu kembali kami ingin ulang adalah cara memahami makna toleransi. Setelah Anda paham makna toleransi, sederhana setelah itu. Wallahu a'lam bishawab.